Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, secara hakikat Ramadan adalah bulan untuk membakar semua dosa-dosa. Di bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan penuh. Barang siapa yang mengerjakannya didasari iman dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di bulan ini, pahala amal ibadah juga dilipat gandakan. Orang yang mengerjakan ibadah sunnah pahalanya diganjar pahala ibadah wajib. Sedangkan pahala ibadah wajib, ganjarannya dilipat gandakan. Ada banyak amalan sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan dan ganjaran pahalanya berlipat ganda. Di antaranya termasuk sunnah qauliyah dan fi'liyah. Berikut ini ada 10 amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan yang rugi jika kita tinggalkan. 1. Bersahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahurlah kalian karena pada santap sahur itu ada keberkahan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Makan sahur adalah berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya, walau kalian hanya meminum seteguk air, karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikat mendoakan orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad. Syekh Said Sabiq rahimahullah mengatakan, sebab keberkahannya adalah karena sahur dapat menguatkan orang yang berpuasa, menggiatkannya, dan membuatnya ringan menjalankannya. 2. Tadarus Al-Quran dan menghatamkannya. Bulan Ramadan adalah bulan yang amat erat hubungannya dengan Al-Quran, karena saat itulah Al-Quran diturunkan. Karena itu, tadarus membaca sekaligus mengkaji adalah hal yang sangat utama saat itu dan telah menjadi aktivitas utama sejak masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan generasi terbaik. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, Jibril menemuinya pada tiap malam bulan Ramadan dan dia Jibril bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Bersedekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan akhlak yang luar biasa, yaitu kedermawanan. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan beliau seperti angin berhembus. Ibnu Abbas radhiyallahu an menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya semakin menjadi-jadi saat Ramadan, apalagi ketika Jibril menemuinya. Dan Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan, dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Maka Rasulullah benar-benar sangat dermawan dengan kebaikan laksana angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. 4. Memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan An-Nasa'i. 5. Memperbanyak doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang doa mereka tidak akan ditolak. Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, pemimpin yang adil, doa orang teraniaya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Hibban.
6. Menyegerakan berbuka puasa. Dari Amr bin Maimunah radhiyallahu an, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. 7. Iktikaf di Ashirul Awakhir. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an berkata bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai beliau diwafatkan Allah, kemudian istri-istrinya pun iktikaf setelah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. 8. Qiyam Ramadan, sholat tarawih dan sholat malam lainnya. Sholat tarawih memiliki keutamaan dan ganjaran yang besar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Umroh. Ibadah umroh ketika bulan Ramadan adalah sebanding pahalanya seperti haji bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah berkata kepada seorang wanita Ansor bernama Ummu Sinan, sesungguhnya umroh ketika bulan Ramadan sama dengan menunaikan haji atau haji bersamaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 10. Menjauhi perbuatan yang merusak puasa. Di antara perbuatan yang merusak puasa Ramadan adalah menggunjing atau ghibah, adu domba atau namimah, menurut syahwat, rapat, berjudi, dan berbagai perbuatan fasik lainnya. Perbuatan ini mesti dijauhi agar saum kita tidak sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, betapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya lapar saja. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Nah itu dia sahabat beriman, 10 amalan sunnah di bulan Ramadan yang rugi jika kita tinggalkan. Sekian dulu video dari kami, jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.